Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai menata interior kantor. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan interior kantor? Jika ada yang belum tahu, mari silakan tonton video ini dari awal hingga akhir dan tolong jangan di-skip agar teman-teman semua tahu apa yang dimaksud dengan interior kantor. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi, yaitu mengenal interior kantor. Di dalam mengenal interior kantor, ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, ada fungsi. Yang ketiga, tujuan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis interior kantor. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari interior kantor. Apa sih itu interior kantor? Ya, interior kantor adalah semua jenis barang yang berfungsi untuk menghiasi ruangan sehingga terciptanya suasana yang enak dipandang dan yang terpenting dapat menimbulkan semangat dan membuat rasa nyaman kepada setiap pegawai yang bekerja di dalam ruangan itu sehingga menghasilkan pekerjaan yang memuaskan dan yang terpenting tidak membuat pegawai bosan di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi interior kantor. Di dalam interior kantor memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah membuat tampilan ruang kantor menjadi lebih rapi, bagus, dan tentunya nyaman. Yang kedua adalah kenyamanan yang dirasa oleh para pegawai dapat membuat semangat dan etos kerja para pegawai meningkat. Dan yang terakhir adalah mencerminkan profil perusahaan yang bagus dan juga efektif. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dari interior kantor. Interior kantor memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, merancang untuk mengakomodasi fungsi dari interior kantor. Yang kedua, menciptakan atmosfer kantor yang nyaman. Yang ketiga, menampilkan citra kantor yang bertaraf profesional. Yang keempat, menciptakan ruang yang memperhatikan kebutuhan estetika. Yang kelima, memenuhi kebutuhan ruang dengan memperhatikan tata letak. Yang keenam, tersedianya sarana dan prasarana. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan antar unit. Yang kedelapan, menciptakan suasana dalam meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, memberikan kenyamanan. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari interior kantor. Yang pertama, tanaman hias. Yang kedua, vas bunga. Yang ketiga, akuarium. Yang keempat, lampu hias. Yang kelima, lukisan. Yang keenam, kalender meja. Dan yang terakhir adalah hiasan lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang mengenal interior kantor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai desain interior kantor. Di dalam mendesain interior kantor, ada 3 pembahasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua, faktor dalam mendesain interior kantor. Dan yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain interior kantor. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari desain kantor. Apa sih itu desain kantor? Ya, desain kantor adalah perancangan interior kantor agar nyaman untuk ditempati dengan memperhatikan aspek ergonomi. Ya, di dalam pengertian desain kantor ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk merancang nilai estetika interior kantor dapat mengurangi nilai fungsinya. Nah, itu tadi adalah pengertiannya. Selanjutnya adalah faktor
dalam mendesain interior kantor. Di dalam faktor mendesain interior kantor ini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia, faktor ruang, dan yang terakhir, lingkungan. Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain interior kantor. Yang pertama, ada ruangan. Yang kedua, ada udara. Yang ketiga, lingkungan yang sehat. Yang keempat, sistem pencahayaan. Yang kelima, warna. Yang keenam, suara. Yang ketujuh, musik. Dan yang terakhir adalah sistem keamanan. Nah, dan pembahasan terakhir yaitu jenis-jenis desain interior kantor. Yang pertama ada desain interior bergaya modern. Yang kedua adalah desain interior bergaya kontemporer. Yang ketiga adalah desain interior bergaya klasik. Yang keempat adalah desain interior bergaya Victoria. Dan yang kelima yaitu desain interior bergaya retro. Itu tadi adalah sedikit penjelasan mengenai menata interior kantor. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga pastinya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.